Tuhan Bapa kami yang Maha Baik, telah mengantarkan kami di sini pada siang hari ini dan telah mengiringi langkah kami. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan lagi suara Tuhan melalui pemaparan kami dalam hal bagaimana kami menjalani relasi tempat kerja nanti. Tuhan, kami sungguh memohon apapun yang kami lakukan, Roh Allah itu menerangi pikiran kami, hati kami, dan seluruh perilaku kami. Kami mau belajar ya Tuhan, dari kebenaran firman-Mu, karena itu biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong hamba-Mu yang menyampaikannya. Begitu juga setiap saudara-saudara di sini untuk boleh mendengarkan, berkonsentrasi Tuhan, dan boleh berinteraksi juga. Kami menyerahkan saat ini di dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang semuanya. Kalau ini adik-adik kalian, adik-adik, saudara-saudara ya. Nah, Pak Jason, kalau nanti 5 menit lagi sebelum waktunya, tolong dikasih tahu ya, supaya nggak kelamaan, nggak ngelewatin waktu. Ya, jadi topik bahasan kita menjalin relasi dan kerjasama di tempat kerja. Yang saya dengar nih, adik-adik, saudara-saudara semua akan memasuki profesi sebentar lagi ya, yang artinya tadi saya bicara dengan beli ya, nanti kalian akan masuk ke rumah sakit begitu kan ya? Iya. Jadi oh ya, saya kenalkan diri dulu ya. Saya Susana Siahaan, MTK Konseling, istri dari Pak Sultan Sibuya dan ibu seorang putri Kezia Kuryaki. Saya konselor di HOP Counseling Center. Kalian datang laksana ya di ruang 402 di ujung sebelum ke toilet itu ya. Kadang-kadang ada kalau ada yang baru-baru itu suka nggak tahu kemana gitu. Nah itu tempatnya di situ ya. Oke. Nah, ya memasuki dunia kerja atau kalau kalian tuh profesi, apalagi dunia kerjanya di rumah sakit, berbagai perasaan betul ada di dalam hati ya. Makin mendekat, makin ada rasa gimana gitu ya. Wajar kalau kita itu punya rasa kayak gentar ya. Gimana ya, aku bisa nggak ya? Walaupun ada beberapa yang nggak kayak gitu juga ya. Seperti ini nih, kalau kalian pernah dengar lagu Bridge Over Troubled Water, pernah dengar itu? Enggak, karena kalian kan lahirnya tahun berapa gitu ya. Itu lagu zaman dahulu kala. Tapi kadang-kadang masih dipakai di lomba-lomba yang ada Simon Powell itu loh, apa namanya ya? Itu ada ini, ada lagu ini kadang-kadang dipakai tentu dengan versi yang baru gitu ya. Jadi itu seperti gini, jadi masuk ke satu jalan di sebuah jembatan di air yang deras, yang ada bergemuruh gitu. Saya tuh ngebayanginnya seperti itu. Kalau ada satu apa ya tujuan kita ya yang harus kita lalui gitu, dan itu memakan waktu berapa lama, itu bagaikan menjalani yang lagi itu kan yang bergemuruh gitu ya, nyampe nggak nanti ke sana ya. Gitu. Nggak tahu juga kan, dulu kalian bisa melewati tahap-tahap sebelumnya kan ada gentar juga kan, dari rumah pergi ke phone, nanti gimana nih kuliah kayak gitu gitu ya, lewat satu tahap, sekarang lewatin lagi satu tahap, dan mungkin ini tahap yang paling sulitnya gitu ya. Tapi, nah saya tulis di situ ya, jadi kalau lagu itu bilangnya kayak gini, when you're very beautiful small, ya gitu. Tapi ada bagiannya gini, I'm on your side. Jadi kita bisa merelasikannya dengan Allah, walaupun lagu itu bukan lagu rohani. Oh, I'm get down, ya gitu lagunya ya. Jadi seringkali lagu itu bisa menghibur ya, syair-syair lagu, teman-teman bisa menghibur kita. Nah kayak gitu rasanya barangkali ya sebagian dari kita. Tapi mungkin juga ada juga di antara teman-teman gitu, enggak sih aku nggak terlalu berbeda-beda setiap orang responnya. Nah saya mau tanya, mungkin sebagian dari teman-teman juga ada yang kayak percaya dirinya tuh lebih besar. Jadi waktu melewati itu, waktu mau menjalaninya pun nggak berasa gentar. Mungkin rasa,
ini aku udah mau nyampe nih satu tahap lagi. Jadi aku pikir aku cukup bisa lah melalui ini, gitu ya. Mungkin ada beberapa orang yang seperti itu, yang cukup pede walaupun mau memasuki lingkungan yang baru. Saya mau nanya, ada berapa orang yang kayak gitu? Boleh angkat tangan? Ada ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini kan bicara yang sebenarnya, bukan bohong-bohongan ya. Ya, silakan. Berapa orang yang merasa biasa aja sih? Satu. Ada lagi? Ya, dua, tiga, empat, lima. Bukan yang bohong ya. Memang beneran gitu ya. Enam, tujuh. Jangan if gitu, pura-pura. Satu ya. Satu. Ya, ya. Bagus, bagus. Turun tangan. Ya, puji Tuhan. Kalian mempunyai keberanian ya. Mungkin sehari-hari juga cukup berani gitu ya. Kan orang beda-beda. Ya, oke. Terus berapa orang yang agak merasa cemas sedikit? Lu gimana nanti ya nyampe enggak itu? Berapa orang? Angkat tangan enggak? Ya, lebih banyak ya. Nah, memang benar ya, kayak gitu ya perasaan kita gentar. Yang tengah-tengah, berapa orang yang tengah-tengah? Oh, ada juga yang tengah-tengah ya. Antisipasi juga ya. Antisipasi mungkin ya aku gentar sih tapi nggak gitu-gitu amat. Ada juga yang gitu ya. Ya, ya next. Nah, memang benar ya. Memang dilema mahasiswa perawatan tuh kayak gitu ya. Jadi mirip-mirip dengan saya dulu. Nah, saya dulu tuh kan ini Koskap ya. Koskap saya tuh saya tamat 1984. Kalian belum lahir kan? Nah, 1981 kira-kira saya masuk Koskap. Jadi kan aku sama kan? Itu memang nanti gimana ya? Nah, yang kepikiran tuh lebih kepada nanti kan ada BPDS, ada dokter yang dosen-dosennya kita, ntar dia nanya-nanyain dia di depan di rajangnya pasien, semua orang ada di situ. Emang benar kejadian seperti itu. Jadi kita itu ditanyain di situ, bisa nggak ya? Jadi kalau nggak bisa ya dimarah-marahin beneran di depan semua orang. Nah jadi memang belum lagi yang ini kan, bisa nggak aku ini masukin infus, nyuntik dan sebagainya ya tindakan-tindakan gitu. Gimana nggak boleh salah lagi kan? Nggak boleh yang salah manusia ya kan, bukan prinsip percobaan. Gimana nah itu hal seperti itu bikin kita gentar ya, beda mungkin dengan kalau kita jadi IO. Memang ada cemas-cemasnya itu tetap ada, tapi kan ini bukan manusia yang udah lemah terus kita tusukin ininya penanya nggak dapat pula kan, bukan gitu ya. Nah itu bedanya sama kita nih di dunia medis ya. Jadi ya saya juga ngalamin itu takut-takutnya waktu itu, tapi ternyata ya dijalani lewat juga tanpa kesulitan yang berarti. Nah dulu tuh saya mikirnya gini lagi, kita udah jaga malam, ya kan? Zaman dulu nggak kayak kalian ini bagus banget. Aduh, zaman saya ya, ini bangsal, udah bangsalnya kayak gitu di rumah sakit Pirnga di Medan saya. Itu apa namanya? Kita kan jaga malam di dekat ruang pasien itu. Terus habis jaga malam, kuliah lagi besoknya. Padahal kan kita nggak tidur. Nah kayak gitu. Dan itu harus ditahankan. Kenapa kalian kayak gitu juga ya? Besoknya itu nyambung ya. Nah itu benar-benar deh ya. Jadi nggak cuma fisik kita pun cukup berat. Nah kan yang inilah yang kalian hadapi ya. Banyak perjuangannya, banyak stresnya, banyak tekanan gitu ya. Nggak boleh salah, harus disiplin, bla 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 ya. Nah kalau kalian nanti ini tuh ada firman Tuhan saya tulis di bawah ya, supaya bisa ingat ya kalau kita lagi agak-agak down dikit ya. Nah ini kan barangkali yang kalian lakukan ya, tadi saya ngobrol-ngobrol juga sama Yuli ya, kadang-kadang kesempatannya nggak dapet juga ya, tapi mungkin di profesi bisa dapet. Tapi biarpun ada kayak gini, ini juga lebih menggentarkan lagi, dapat nggak ya penanya, kan gitu ya. Cek TTV mah gampang lah ya kan gampang nggak? Itu yang paling gampang ya. Nah, bagi obat nggak boleh salah, keselip lagi ya kayak gitu ya. Nanti kalau visit dokter gimana gitu ya. Ya, nah, tapi di ruang yang baru itu memang ada beberapa hal juga ya yang kita perlu tahu. Ya, pertama, karena kita di tempat orang lain, terutama mungkin kan di kepala ruangan ada perawat senior. Biasanya kan kita takutnya sama senior-senior itu kan. Nah, di tempat saya dulu nggak begitu banget tentang senior itu. Karena waktu saya S1 ya, nah, kalau gitu ya. Tapi kalian pasti ada dan di mana-mana tuh ada gitu ya. Jadi kita itu perlu menjalin komunikasi. Yang paling penting kalian terdidik kan, sapa, senyum, apa lagi gitu ya. Nah itu bagus banget jadi modalnya ya. Jadi tetap menyapa.
ya, menyapa kakak yang kelas kita, menyapa yang pokoknya orang-orang yang di atas kita, siapalah gitu ya yang ada di ruangan itu. Nah, terus tentu kita juga mungkin bisa, kalau senior kan kita bisa bertanya, tapi lihat-lihat juga waktu, ya kan? Jangan pula kita apa itu nelpon pada atau orang lagi jamnya udah istirahat, gitu ya, tahu-tahu waktu lah ya, kita boleh nyapa. Terus kemudian, nah ini penting, kita itu perlu bersikap rileks. Tadi kita bilang kita banyak yang agak gentar-gentar gitu ya. Nah, yang perlu itu kita melepaskan praduga, terutama kalau atasan-atasan kita. Kita tuh suka mikir, mungkin mereka ini terhadap kita itu gimana gitu ya. Nah, kita lepaskan praduga, asumsi, pikiran negatif itu perlu kita lepaskan ya supaya kita bisa rileks. Anggap aja kalau ada senior dia mereka tuh teman baru ya untuk nambah pengetahuan. Karena memang gak semua juga sih bersikap kritikal. Mungkin kalian nanti kalau kalian jadi senior, kalian juga nggak bersikap kritikal. Kritikal tuh kayak tajam gitu ya, atau finding fault, suka menemukan kesalahan. Belum tentu semua kayak gitu. Nah, terus yang penting lagi ramah ya. Nah, ramah itu ternyata tuh di Alkitab tuh kita disuruh ramah juga. Seperti siapa coba? Seperti Kristus katanya. Tuhan Yesus yang suka marah-marah itu katanya ramah seperti Kristus. Karena marah-marahnya kan sama orang Farisi kan? Nah, sama orang-orang yang berdosa-berdosa dia itu baru dia marah. Kalau enggak jadi baik banget. Jadi ramah. Kita juga seperti itu. Terus katanya seperti ibu yang mengasuh anaknya. Nah itu di Alkitab tuh ada ramah. Jadi kalau ramah itu mimik wajahnya. Gak mungkin kalau ramah tapi mau. Jadi kan gak ramah itu. Jadi mimik itu kita usahakan gitu ya. Nah, mula-mulanya kayak kita kayak gak tulus, tapi lama-lama jadi bagian dari kebiasaan gitu ya. Senyum. Tahu nggak rupanya senyum itu selain bikin cantik juga ngeluarin hormon apa? Hormon endorfin. Hormon itu endorfin itu hormon bahagia gitu ya. Apa tadi ya? Tadi kan kita nyapa ya kan. Sekarang terus kita kan ini kayak kita membayangkan nih kita mau sampai di tempat kerja yang baru gitu ya, di rumah sakit lah kalau kalian ya. Terus beradaptasi, kita harus beradaptasi. Kan ada pepatah ini waktu kita SMA. Pepatah apa tuh yang di bawah, coba tolong dibaca. 1, 2, 3. Kasih. Nah kayak gitu ya, jadi artinya tuh kita ya udah jangan bikin peraturan baru, kita lihat gitu kan di situ kayak gimana ya, kenali lingkungan kerja. Mungkin sebelumnya apa itu, sebelum pas hari kerjanya kita udah daftar lihatnya kayak gimana sih kayak gitu ya. Terus kita pelajari juga budaya di situ ada, setiap ini budaya beda. Siloam sini masih lewat situ sama Siloam Cinere, saya kan di Cinere ya. Nah itu beda lagi itu kan budaya-budayanya, jadi kita perlu pelajari ya. Gimana sih kalau di situ orang berkomunikasinya gimana ya, dengan dokter tuh gimana, enggak ya, kita jangan gitu juga ya, kalau nggak kayak gitu orang ya, sama kepala ruangan, perawat senior, kakak tingkat gimana sih kita gitu ya. Terus teman sejawat, maksud sebenarnya semua teman sejawat tapi rekan antaran kita gitu ya. Terus sama pasien, keluarga pasien gitu, gimana mereka. Jadi kan kita mulai kan kayak celingak-celinguk gitu kan, tapi sebetulnya kita sedang belajar ya, sedang memperhatikan. Belum deh. Jadi harus selalu kayak gini misalnya ya, kita juga bertanya-tanya, apa harus bersikap formal nggak sih kalau sama orang-orang yang katakanlah yang di atas kita itu gitu ya. Tapi mungkin iya, tapi mungkin keadaannya nggak lagi tegang, dia informal. Memang daerah tempat kita bekerja itu tekanannya cukup tinggi ya, karena berhadapan dengan pasien itu ya, harus cepat ya, memang beda dikit lah gitu ya dibanding yang lain. Jadi pelajari itu aturan tertulis maupun tidak tertulis. Nah terus hindari konfrontasi. Nah saya ini kan udah nanya-nanya juga ya, kan di tempat saya kan ada juga perawat-perawat gitu ya. Saya nanyain itu gimana sih sebetulnya, memang benar yang ada gitu ya. Apa sih namanya tuh, entahlah senioritas atau orang yang lama terhadap orang yang baru tuh, mereka bilang memang ada sih gitu ya. Nah jadi mungkin aja bisa terjadi Allah kita dimarahi, bahkan mereka tuh cerita ada yang dibully juga gitu ya sama dia yang di atasnya.
Nah, tapi pesannya itu kalian jangan reaktif. Kalau kalian gimana lah ngomongnya tajam gitu ya, orang yang di situ itu tadi karena memang tekanannya tinggi. Jadi dan harus cepat itu kadang-kadang membuat orang itu gampang emosi gitu ya. Nah, jadi tapi ya itu tadi ya nanti ada ya, bagaimana kita mempersiapkannya. Jadi misalnya nih kalian ditegur gitu ya, ungkapkan ketidaksetujuan itu dengan sopan. Misalnya ternyata salah lah, sebetulnya kalian benar gitu ya. Ungkapkan ketidaksetujuan kita itu dengan sopan dan nggak berbantah-bantahan. Karena biasanya yang mereka yang benar. Kalau adik-adik ini nggak bakalan benar nih. Biasanya sih kayak gitu. Jadi ya udah gitu ya. Tapi kita jelaskan sebetulnya kayak gini misalnya. Terus hindari kata-kata kasar walaupun barangkali kita tuh berangkat dari seorang yang apa loh gitu yang modelnya itu frontal gitu. Nah di situ jangan frontal. Jadi hindari kata-kata kasar yang bisa menyinggung perasaan. Jadi kalau ada isu lah mungkin gitu ya terjadi entah apa misalnya isunya apa tumpah obat lah apalah gitu ya. Nah tanganinya secara santun aja ya. Kalau kita menanganinya santun mungkin kita kutip atau mungkin kita salah lah melakukan satu tindakan gitu ya. Terus terpaksa diambil alih lah barangkali gitu ya. Nah, kita tangani aja secara santun ya kita berikan. Terus kalau ditegur pun kita oke gitu lah ya. Jadi perlahan tuh bisa menumbuhkan respect pada diri senior. Jadi istilahnya lagi tuh kalau bergantung padamu hiduplah dalam perdamaian. Nah, tuh ada ayatnya lagi ya. Nah, terus kepada sejawat itu kita harus hormat. Sejawat respect ya terhadap perawat senior, atasan, kolega, walaupun perlakuannya nggak menyenangkan gitu ya. Jadi ya ini usahakan begitu gitulah. Itu akan menjadi lebih baik buatmu. Terus kalau gitu ya, kalau memang misalnya kita bicara tentang senior ya, kalau kinerjanya para senior itu bagus gitu ya, kita akui. Tapi akuinya nggak seperti gini misalnya, kakak bagus banget deh, tadi kakak menanganinya gitu-gitu, bukan gitu. Tapi lebih mengakuinya dengan cara, gimana ya kak, lu bisa belajar yang itu nggak tadi? Nah, bisa kayak gitu ya, kalau waktunya cocok gitu ya. Jadi bukan kita mencari muka maksudnya. Nah, soal senior, nggak senior, di mana-mana selalu ada. Ya, jadi itu kadang nih ya muncul karena rasa nggak percaya diri. Jadi kayak khawatir karena ini ada orang baru, ya kan? Seolah-olah itu mengganggu kemapanan dia, gitu ya. Jadi itu sebetulnya kayak terancam gitu ya, bukan terancamnya ada orang baru nih, dia pinter pula. Ya baru tapi kok kayaknya pinter ya, tentengan pula dia gitu kan. Jadi ada yang kayak gitu memang ya. Jadi itu merupakan defense mekanisme. Jadi apa ya artinya itu kalian ingat baik-baik gak perlu the same nantinya kalian menjadi senior. Jadi senior itu dapat bersikap mengayomi dan membantu. Nah saya ingat juga ya, jadi dulu itu ada memang di tempat saya waktu kosap lagi ya, itu tuh memang ada satu kayaknya di kepala ruangan, memang kritikal banget gitu. Nah bagusnya dia sama kita yang ini maksudnya koskap yang S1 itu dia nggak terlalu peduli sama kita, bukan saingan soalnya. Nah dia itu yang ini malah ke dokter-dokter yang PPDS itu. Memang saya adik perempuan ya, tapi loh kalau salah dikit, kalau nggak seperti yang dia pikir itu tuh dia bisa lebih lebih kritikal dari misalnya yang spesialisnya. Nah suatu kali yaitu apa yang jadi dan itu harus appendektomi dipotong ya kan. Jadi itu yang paling geli pas saya ini konsepnya dibedah. Jadi dia itu didorong kan, tapi kan udah di si penenang kan sebelum nanti di anestesi. Jadi tergeletak lah dia di berangkat itu didorong kan, didorong kan, kok dia udah nggak sadar. Itu tuh orang-orang ini orang dia belum bisa ya. Biasanya kan garang banget, semua orang takut. Dokter-dokter yang mau ngambil spesialis saja takut sama dia. Jadi kata mereka, dia tinggal disuntik aja nih, udah aman. Sekarang dia udah nggak berdaya gitu kan, dibawa ke ruang bedah segitunya gitu ya, segitunya orang sampai kesel, tapi semua pada ketawa sih ya, itu karena dia tak berdaya. Jadi
perlu gini nih adik-adik ya, tumbuhan kemampuan tentunya ini melalui latihan-latihan ya. Yang pertama waktu baru datang belum ada kemampuan ya. Jadi yang penting itu buat kita masuk ke tempat yang baru itu lakukan kinerja yang baik ya. Nah, dengan kemampuan dan bukti karir kerja kita, orang tuh nggak meremehkan ya. Jadi percaya diri kita itu juga didapatnya dari mana? Belajar teori juga. Ya kalau praktek langsung juga nggak ada teorinya, salah-salah. Ya, jadi perlu belajar teori. Misalnya tuh anatominya di mana sih, kalau pena lewatnya mana, misalnya kayak gitu kan. Perlu juga ya dibayangkan simulasi sebelum kerja ya, baru kalau punya kesempatan. Tadi saya juga ngobrol, belum tentu juga dapat kesempatan ya karena orang yang banyak. Tapi mungkin di profesi bisa dapat kesempatan untuk prakteknya ya. Nah, jadi semakin terbiasa melakukan, semakin mumpuni. Kayak kita belajar naik motor nih. Awalnya kan jatuh-jatuh, makin terbiasa lu, ini jalan yang menanjak pun nggak masalah ya. Jadi, nah itu ada ayatnya lagi ya. Percaya pada Tuhan, lakukan yang baik ya. Berlakulah seperti. Nah, terus gimana kalau betul kejadian sama kita? Terjadilah kita tersakiti gitu ya. Itu biasa terjadi juga. Dan saya juga menyaksikan juga sendiri kayak gitu ya. Nah, jadi tapi kan nggak bisa langsung nangis saat itu, apalagi kalau di depan pasien kan, kita digituin depan orang banyak. Situasi rumah sakit kan banyak orang. Nah, kalau kita dibentak gitu ya di depan orang banyak, mau nggak mau kan kita sakit gitu ya, nggak bisa ngelawan balik lagi kan. Nah jadi, nah adik-adik tuh jangan nangis di situ ya. Nanti tunggu dulu ya, tahankan aja gitu, tahan aja dongkol kayak gitu, di aja gitu ya. Nanti tapi kan ada nanti waktu makan siang atau apa gitu, disitulah kalian nangis ya, mungkin di pojokan di apa gitu, nggak apa-apa nangis itu biar emosinya itu keluar, tapi kita itu bisa pulih cepat pulihnya ya. Terus apa ya, deep breath itu bisa pulihkan emosi, karena kalau kita udah emosi, amigdalanya kita itu cepat sekali dia kerjanya itu hiperaktif. Nah jadi kalau kita deep breath, ini kan ada prefrontal cortex itu. Jadi itu yang mimpin nantinya, kita lebih tenang gitu ya. Sehingga apa? Kita itu bisa punya kekuatan lagi, kontrol diri jadinya, kita bisa terus fokus ke tugas berikut, nggak nunggu tugasnya. Gitu. Jadi mesti tetap dihadapi ya. Tapi jadinya dengan begitu habis nangis, ya mungkin ada teman kita yang menghiburkan ya. Iyalah, ya udah gitu ya. Mungkin ada teman yang tepuk-tepuk kita gitu ya. Karena mungkin besok giliran dia kan. Gitu. Jadi kita sesudah kita feedback itu kita bisa fokus ke tugas berikut ya. Marah itu oke, cuma nggak perlu kepanjangan ya. Terus kalau jika tegurannya itu salah, ternyata kita yang benar. Ya, kalau tegurannya itu karena kesalahan kita, ya udah nanti kita pelajari ulang. Mungkin kita perbaiki strategi baru gitu ya. Ya, pokoknya ingat aja Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati ya. Mungkin waktu itu kita patah hati juga ya. Nah, persaingan kan ada memang ya. Ini ada orang yang bersaing nggak? Ya selalu. Ya, orang itu tuh dia Ronaldo sama Messi itu aja bersaing. Ya, jadi memang selalu ada. Dan publik pandai pula ya membuat supaya bersaing. Ujung-ujungnya bisnis, tapi kalau yang ini ya. Tapi memang selalu ada. Dan kadang-kadang kita itu bersaing sama siapa? Sama teman belajar kita yang deket kayak gitu ya, dalam hatinya yang bersaing gitu ya, nggak dikeluarin karena apa, jadi memang selalu ada ya. Jadi kinerja yang baik itu dapat memercikan persaingan. Kalau kamu bagus, mungkin akan ada orang yang merasa bersaing dengan kamu. Nah itu tuh biasa ya. Nah kalau yang sehat itu ya bisa begitu, dia belajarnya bagus ya, aku belajar bagus juga, cara dia kayak gitu bisa kutiru juga gitu ya. Tapi itu yang bagus sama-sama gitu, terus ngakuin kalau memang dia lebih baik, yang ngakuin gitu ya. Tapi kalau persaingan gak sehat itu nimbulkan benci, karena ini jawab lagi, so tau banget banget sok dia selalu sok apa cari nama dari gitu ya, udah lain benci jadi persaingan gak sehat. Kita ingat ada tujuan yang lebih besar
Ya itu tujuan rumah sakit itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita gontok-gontokan, ya nggak bagus kerja rumah sakit ke depan kan. Nah, tapi kita ingat itu. Saya sih berapa kali ketemu perawat-perawat yang ini lulusan UPH. Kemarin ketemu lagi ya di Siloam TB. Dari masuk aja saya melihat benar-benar ini didikan yang bagus gitu. Saya lihat gitu ya. Betul. Tepuk tangan dong. Jadi di Siloam TB itu saya sebetulnya mau besuk suaminya teman saya di ruang kemo. Nah, tapi begitu saya masuk, baru mau nanya, ini di resepsionis ya, mau ketemu Pak siapa gitu kan? Oh, Pak ini ya Bu, dia sebut namanya panjangnya, Pak ini ya Bu, itu di situ Bu, masuk aja. Saya pikir kan kalau ruang kemo apa nanti mesti ada peraturannya sendiri, gitu ya, mesti apa steril dan sebagainya. Tapi dia itu tuh masuk aja, istrinya di situ kok. Nah, gitu dia. Saya pikir oh bagus ya. Terus waktu saya ketemu akhirnya kan sama teman saya, terus suaminya yang udah gak sadar diri itu ya. Dan semuanya gak sadar diri. Maksudnya pun dia bukan koma, bukan dia apa? Saya dia tumor. Gitu kan. Ya, tapi gini, teman saya itu hubungannya dekat sama perawatnya. Perawatnya itu anak pon, lulusan pon, gitu. Jadi dia deket gitu loh. Gimana ya? Berarti kan komunikasi mereka tuh si anak pon ini masih dia udah perawat ya waktu itu. Saya nggak tahu dia siapa apa dengan keluarga pasien itu kan bagus kan ya berarti ya. Gitu. Jadi pas saya ikut seneng gitu ya. Iya. Oh, ini saya mau kasih tahu ini ya. Jadi ada tujuan besar. Jadi itu kenyataannya persaingan tuh kayak gitu. A horse never runs so fast as when he has other horses to catch up and outspace. Jadi nggak bakalan kenceng nih larinya kalau nggak ada orang yang kayak dia rasa nyusul dia di sebelahnya. Jadi itu memotivasi kan. Jadi nah, terus gimana sih mendapatkan percaya diri? Jadi miliki ketulusan, ya. Mungkin baiknya kita di sini kita diajar untuk tulus ya, karena dipenuhi dengan apa lingkungan yang dimanfaatkan. Walaupun saya tahu juga lah gimana lah kalian di sisi lain tahu juga gitu ya. Tapi kan bagaimanapun kan kita minta itu, gitu ya. Terus jadi itu membuat kita berbeda, ya. Mungkin dengan para lulusan lain jadi ada bedanya. Ya, jadi ya belajar berempati, rasa belas kasihannya itu kan ditumbuhkan ya, godly compassion itu ya. Terus itu miliknya. Terus belajar kita upgrade pengetahuan. Nanti kalau udah punya uang, ikuti seminar. Kalau enggak, yang gratis-gratis juga ada kan? Kita ikutin itu, rajin mengulang pelajaran teori. Teori itu perlu walaupun kita praktek ya. Nah, terus saling diskusi sama teman segrup. Nah, itu bagus banget. Jadi waktu kita melafalkan kita jadi ingat. Terus apa? Menghargai diri sendiri. Kadang-kadang kayak tadi ya, kalau kita lihat teman kita pinter tuh kita jadinya, kok nggak bisa ya? Padahal kita rupanya punya juga keunggulan sendiri yang berbeda lagi. Teman kita itu pinter banget cari pena misalnya ya, tapi kita ada yang lain lagi. Tetesan mungkin. Ada lagi, maksud saya ada lagi. Dia pasti ada. Itu perlu kita kenali. Jadi fokus pada pengetahuan skill yang dimiliki, bukan yang belum. Ya, ada yang kita miliki, walaupun yang belum tuh kita usahakan juga ya. Nanti pasang infus misalnya, ada kesempatan kita minta ya. Terus kelebihan kita itu belum tentu jadi kelebihan teman kita. Ya unik, kita itu diciptakannya unik. Jadi terus kita juga menerima ketidaksempurnaan ya. Ada bagian kita yang baik, ada juga kita ngerti yang baik di situ, walaupun kita tetap berusaha untuk lebih baik ya. Menyadari kelemahan. Jadi kalau kita tahu bahwa kita nggak sempurna, itu kita menyadari kelemahan agar bertindak hati-hati, nggak ceroboh. Ya, sekali lagi kan lingkup pekerjaan kita itu seperti itu ya, nggak boleh ceroboh. Jadi ya ada seorang ini apa ya, hamba Tuhan sebenarnya, ya dia bilang tuh we are perfectly imperfect, gitu ya. Oke, dia
Nah, jadi memang lagi-lagi kita bekerja di bawah tekanan memang ya. Jadi miliki mental baja ya. Jadi ya kuatlah ya, kalau dinangisin nangis bentar, bangkit lagi gitu sebetulnya ya. Terus ingatlah bahwa Allah Roh Kudus itu, Allah Roh Kudus kan Allah kan? Iya kan? Nah, Allah Roh Kudus itu dia bersentuhannya tuh ketika kita menerima keselamatan, kita itu bersentuhan dengan Allah lewat roh kita kan, roh kita yang connect ke roh Allah. Nah, dari situlah Roh Kudus menerangi hati kita kan. Nah, bagusnya puji Tuhan itu menerangi pikiran kita. Nah, jadi pikiran kita makin benar, cara berpikirnya ya, persepsinya, pandangannya, pikiran menuju ke depannya itu makin dibeneri karena ada kuasa Roh Kudus tadi. Jadi itu yang diubah gitu ya. Nah, kalau itu udah diubah, mengubah juga perasaan kita ya. Kita, nah pada gilirannya perilaku kita. Kita punya perilaku yang nggak baik juga, tapi ketika kita terus berinteraksi dengan Allah, Roh Kudus itu menolong cara berpikir kita, sehingga kita pun jadi makin baik, makin baik. Nah, terus apa lagi? Miliki fisik kuat, gitu. Memang ya ini perjuangannya, kayak tadi saya bilang cukup berat. Sehingga kalau saya dulunya TKTP, pasti sekarang bukan itu lagi kan? Tinggi kalori, tinggi protein, bukan ya? Bukan, oh masih? Oh, nah iya, itu TKTP itu perlu. Jadi jangan skip makanan, ya makan kita itu jangan pagi, siang, malam itu tetap karena kalian perlu energi, gitu ya. Nah, terus apa? Nutrisi kan, teratur ya, jangan skip. Ya bisa lah mungkin karena ada pasien kita lewatin sebentar ya. Tapi habis itu langsung usahakan makan, gitu ya. Kerja kita ini panjang. Gitu. Kalau itu nggak ada yang masuk oksigen ke situ, ke darah kita, nggak ada, metabolismenya nggak ada. Nah, jadinya kita lemes banget ya. Dimarahi pun langsung letoy gitu. Nah, tapi kalau kita kuat, marahi pun kita marahi balik. Ya bukan, kita kuat lah, namanya mental banget. Ya, oke, jadi takut dan tercukupi. Nah, jadi terus bagaimana kita menghidupi iman di tempat kerja ya? Tadi kita udah bilang ya, air yang bergemuruh gitu ya, hujan banjir ya. Tapi kok kayaknya juga sampai di situ, kok kayaknya orang-orang ini kayak gini ya, katanya Siloam tuh punyanya orang Kristen lah, apalah gitu kan. Tapi kok orangnya nggak Kristen sama sekali perempuannya gitu kan. Mungkin bisa aja kita pikir seperti itu. Tapi kita tuh mesti sadar bahwa ini dunia yang jatuh ya, it's a fallen world ya. Jadi selalu ada aja sama-sama manusia yang rapuh gitu ya. Jadi kesulitan, tekanan, intimidasi ada, persaingan kayak tadi ya, unfairness, kadang-kadang nggak fair ya. Itu tuh keniscayaan pasti aja ada ya. Nah, udah ya kita siapin aja. Yang penting kita nggak kayak gitu, gitu. Nah, bagaimana supaya kita nggak penting kayak gitu, nggak kayak gitu? Karena memang ada perintah Tuhan ini, golden rules ini, kita ingat baik-baik ya, saya catat di bawah ya. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, berbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya udahlah, orang mungkin kayak gitu perlakuannya ya, mungkin karena sesuatu hal, mungkin baru berantem sama anak, sama suami, sama teman kerja, jadinya nggak bagus perlakuannya pas kita datang, bisa jadi kan ya gitu ya. Nah, tapi yang penting tuh buat kita itu, kalau kita pengen diperlakukan seperti itu, kita perlakukan duluan. Aneh kan? Di kitab-kitab lain nggak ada kayak gitu. Cuma di Alkitab tuh ada, dan itu perkataannya Tuhan Yesus ya. Nah gitu. Terus utamakan kasih. Itu udah memang ini saya apa trademark ya, punya kita. Perkara kita terus-terusan bisa melakukan yang enggak, tapi itu udah juga ada di dalam kepala kita dan menjadi apa ya, moral kita, kompasnya kita ya. Nah, jadi melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan kita diminta memang menjadi saksi kebenaran. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau kalian ada mau tanya atau bagaimana begitu ya Pak Jason ya. Masih ada waktu. Dua penanya ya. Silakan, nggak bertanya, berinteraksi juga boleh. Mungkin ada kesaksian, sharing atau apa.
Mungkin ada pengalamannya barangkali. Mau. Atau mungkin saya nanya yang tadi yang nggak rempah itu. Nah, mungkin bisa berbagi tuh. Nah, yang membuat nggak ada rempah ya terus deh. Sini, kalau mau ke sini, sini. Dikit aja, 1 menit ya. Punya. Enggak ya, enggak mau. Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Clara. Saya dari angkatan 2020. Kenapa saya bisa dibilang percaya diri untuk ditempatkan di tempat-tempat yang berbeda? Karena ketika kita dinas pun, ketika kita klinik di rumah sakit, itu kita udah terbiasa pindah-pindah ruangan. Jadi setiap ruangan pasti punya kebiasaan sendiri, punya stresornya sendiri. Jadi ketika kita bukan kita, ketika saya ditempatkan di tempat baru, saya lebih mudah untuk adaptasi karena sudah banyak bisa dibilang pengalaman untuk dipindah-pindahkan di ruangan seperti itu. Terima kasih. Nah, ya. Makin Clara. Jadi rupanya pengalaman-pengalaman dia itu membuat dia lebih bisa percaya diri yang bagus gitu ya. Satu lagi Pak Desa, siapa lagi? Halo Ibu, perkenalkan saya Gimana. Oke. Pertanyaannya, kan ya, tindakan keperawatan itu adalah tindakan yang berulang-ulang dan bisa jadi hampir semua ke pasien itu tindakannya itu sama, walaupun ada beberapa yang nanti menyesuaikan dengan pasien. Nah, otomatis sebagai perawat dalam 1 minggu shiftnya bisa 5 kali PS dan lain sebagainya, itu bisa melakukan hal yang sama. Bahkan di OPD saja itu bisa saja TTV itu ke semua pasien TTV terus. Nah, bagaimana menerapkan kasih di tengah rutinitas yang berulang terus menerus? Terima kasih. Menerapkan kasih di tengah rutinitas. Jadi bosan gitu ya kali ya. Nah, sebetulnya kan malah daripada yang lebih berat dari itu ya, lebih gampang menerapkan kasih ya. Nah mungkin gini ya, menerapkan kasih karena kan sambil TTP masih bisa kan kita ngomong sebelum ini ya. Tentu waktu tensi kan kita nggak ngomong gitu ya. Tapi kan, nah waktu kita menyambut dengan ramah, sini Bu, yang kayak gitu tuh udah menerapkan kasih. Kan kalau pasien tuh biasanya ada sih rasa was-wasnya ya, sehat apa enggak. Mau ditensi aja, kadang-kadang pasien mikir kan ditensi itu ada was-wasnya tinggi gitu-gitu aja ya kan. Nah tapi waktu kita apa berdua dengan baik, ya Bu silakan ini aja tangannya. Nah, itu tuh dia udah kasih sebenarnya kayak gitu ya. Apalagi yang bagian yang lain mungkin mesti berhenti mesti kasih obat, ini obatnya ini Bu gitu. Jadi ada kata-katanya gitu, ini berguna untuk ini begitu ya. Praktis-praktis aja sih. Oke, ada lagi atau udah Pak? Satu lagi. Ya, mungkin kalau dari saya pribadi,
Pertama mungkin percaya diri kalau dipindah-pindahin ruangan, terus untuk nunjukin compassion juga sama pasiennya. Cuma tadi waktu itu sedikit sharing, ada kejadian pasien di ruang ICU itu tuh setelah kejang dia ngamuk. Nah di posisi yang kayak gitu, di situ saya menempatkan sebagai mahasiswa yang nggak ngerawat pasiennya 24 jam, tapi saya mencoba untuk dengerin apa yang pasiennya rasain, karena kebanyakan perawat karena fokus sama pekerjaannya dia sampai lupa kondisi pasiennya tuh kayak gimana. Jadi di situ pasiennya jelasin mengapa dia tuh sedih banget, terus kenapa dia jadi ngamuk, ya seperti itu sih. Itu jadi itu tantangan terberat saya, bahkan sampai saya mau klinik sekarang, saya sebenarnya masih takut mau ketemu pasien yang seperti itu. Bagi waktu menghadapinya saya mencoba untuk sabar, terus kayak itu kan jadi shock tersendiri buat saya, tapi saya coba untuk dengerin ceritanya, tapi setelah kita dengerin ceritanya baru kita paham apa perasaannya, baru kita coba cari tahu untuk penyelesaiannya bagaimana. Jadi di situ kan ibunya tuh pengen banget suaminya datang nemenin, makanya itu dia ngamuk. Terus setelah itu kita coba jelasin peraturan di rumah sakit itu bagaimana, prosedurnya bagaimana, dan mungkin nanti kita bisa kolaborasi sama dokter ataupun perawat di dalam gitu. Karena sebagai mahasiswa saya nggak ada wewenang apapun di dalam. Ya. Memang itu lain lagi kasusnya ya. Jadi dia mungkin tuh kayaknya marah ya, dia marah jadinya seperti itu. Ya di situ juga ya kita tuh kan mewakili rumah sakit ya. Barangkali juga orang itu kayak nggak setuju dengan perlakuan yang dia terima, bisa juga ya, sehingga mungkin ngamuk, tapi sebelumnya udah ada kondisi tertentu yang buat dia tuh sangat fragile gitu ya, sehingga mudah marah, kayak aku gitu, yang mudah marah dan marahnya itu meledak begitu kayak ngamuknya. Nah ya memang di situ ya semampu yang kita bisa, kita hadir di situ, kita ada, mungkin bukan jadi tanggung jawab utama kita, tapi apa yang dia lakukan, mendengarkan ya, itu bisa meredakan emosi seseorang. Jadi orang itu mungkin bisa berasa kayak dimengerti gitu. Ya, karena memang kalau orang sakit kan memang sangat juga gampang ya tersulut emosinya, karena badan kan sakit semua. Nah, jadi apa yang dilakukan seperti yang kamu lakukan itu sih baik sekali ya. Sampai di situ fungsi kita itu, ya itu yang bisa kita lakukan kan, yang lain-lain enggak. Oke, itu cara yang baik. Oke, saya pikir itu ya sampai di situ. Yang berdoa sih kayak tutup sana. Enggak pakai nyanyi lagi kita, enggak ya. Sudah aja ya. Kita berdoa. Bapak terima kasih.